udah kemarin libur panjang, sekarang masuk akhir pekan. Mudah-mudahan memasuki bulan Februari dengan lebih semangat. Saya Kak Rose yang menemani Anda di acara Rumpi Daun Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana hari ini. Dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Kalau biasanya kan kita ke pojokan dulu nih pemanasan ya, membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang kita highlight, kita bacakan komentar netizennya. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Jadi kita lihat-lihat kayaknya tidak ada yang terlalu panas-panas gimana banget gitu ya. Masih agak ya adem-adem. Nanti kita undang aja lah ya langsung ke sini untuk klarifikasi. Jadi kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Yang kemarin baru melakukan press conference, baru bercerita pengalaman yang tidak menyenangkan ketika ada niat untuk melaksanakan ibadah umroh gitu ya, mengajak rombongan gitu, sudah membayar lunas, ternyata tidak jadi berangkat ya. Dan seperti apa kisahnya? Kita lihat profilnya Della Puspita dan suaminya Arman Wosi berikut ini. Bersama dengan Della Puspita dan suaminya Arman Wosi, terima kasih sudah hadir di sini. Ini kemarin kamu baru menggelar press conference ya, mengaku ditipu travel umroh dan ruginya hampir 400 juta rupiah, gitu kan? Dan ya ini karena nggak jadi berangkat, kamu sudah bayar lunas, sudah ada pengembalian tapi belum sepenuhnya. Nah, tapi kan sebelumnya kamu pernah nih punya pengalaman dengan travel ini kan, yang sama gitu. Apa yang membuat kamu tuh baik banget gitu, masih mau memberikan kesempatan lagi? Namanya teman pengen bangkit, kita pasti support semampunya kita lah. Kalau kita nggak bisa ngasih duit ya kita ngasih kerjaan gitu loh. Awalnya aku tuh pernah berangkat umroh sama mama aku tuh berdua ya kan, tahun 2018 kalau nggak salah. Itu pun agak-agak gimana-gimana tapi ya udahlah gitu, namanya itu pengalaman pertama aku pikir oh mungkin begini kali ya, ya udah. Terus begitu tahun 2019 aku tuh ngasih DP buat haji, rencananya pengen haji sama mamaku. Terus karena apa terus gak jadi, terus dia bilang ya udah duitnya dibalikin kok beb semua gitu kan. Udah begitu dia bilang mau balik tapi ternyata nggak balik-balik, dicicil sebulan 1 juta 2 juta kayak gitu, lama banget kan. Akhirnya aku udah capek, udahlah kalau gitu sebagian aku ngeberangkatin saudaraku aja deh umroh gitu. Udahlah berangkat 2 orang, terus masih ada sisanya nih. Itu juga kita nagihnya tuh kayak narik urat gitu sama teman sendiri, kayak kita yang nagih tapi kita yang malu gimana sih gitu loh. Terus akhirnya ya udahlah kita pakai buat umroh lagi aja deh, aku bawa anakku gitu kan. Terus kebetulan kan saat itu aku udah nikah kan, terus aku bilang ya udah aku juga mau ikutan deh, dia tambahin tuh beberapa rupiah. Terus gitu udah begitu kita berangkat itu ya gelagatnya tuh kayak hampir sama gitu loh, ditunda-tunda mulu, mundur-mundur mulu. Terus gitu penerbangannya juga tadinya pesawat apa diganti jadi apa, terus tadinya katanya dia mau ikut dampingi, ternyata nggak ikut ngedampingi. Terus pada saat kita berangkat juga kita tuh kayak orang hilang, jadi tiba-tiba kita tuh kayak disisipin, lu masuk ke grup ini ya gitu loh. Jadi terus gimana akhirnya pas pada saat kita transit aja ya kita bingung nih siapa yang ngurusin. Oh nggak ada ininya apa gitu, LO-nya atau iya, apa? Nggak ada, siapa yang ngurusin. Sampai mungkin kasihan kali travel yang disisipin kita tuh ya. Yaudah deh mbak sini kita bantuin kayak gitu-gitu. Akhirnya begitu kita nyampe di Madinah, kita nyari orang mutawif yang bisa ngebantuin kita. Jadi aku di-guide secara personal ya sama mutawif itu. Kamu cari sendiri nih mutawifnya? Dapat rekomendasi memang dari dia. Udah deh, ada sih kenalan aku beb. Kalau mau harusnya udah paketnya udah termasuk sebenarnya. Tapi kita bayar lagi. Sampai akhirnya kita pas lagi di Mekah kita tawaf ya, kita tawaf berlima aja gitu. Kayak apa ayam kehilangan induk gitu loh. Tapi ya udahlah gitu. Terus suatu hari kan pas waktu itu tuh dia tuh lagi sakit mbak ya. Aduh udah kurus banget, udah kalau aku bilang nih kayaknya umur kamu udah nggak lama deh gitu loh. Aku bilang beb jaga kesehatan ya beb. Aku sempet pas waktu itu berangkat, beb jangan sampai yang ini nggak berangkat ya beb ya. Kalau misalnya kamu kenapa ada nomor telepon yang bisa gue hubungin nggak gitu loh. Karena aku pikir nih kayaknya orang nggak lama nih. Terus itu aku bilang ya deh kamu mau sekarang tujuan hidup kamu kayak apa? Aku tuh mau bangkit lagi beb ini. Ya udah deh aku bantuin deh, aku bilang gitu. Ya udah aku umroh lagi ya sama kamu ya gitu kan. Jadi sudah kamu umroh sama suami itu yang seperti anak hilang itu, kamu masih lagi nih. Ini tambah lagi nih. Iya, aku umroh tapi suamiku bilang udah kita berdua aja gitu kan. Terus suatu hari pas kita udah tentukan tanggalnya tanggal 19, dia ke kantor dong, aku mau izin. Kamu bilang kan izin 10 hari ya, 14 hari apa mau umroh karena sekaligus mau jalan-jalan ke Dubai gitu kan. Begitu nyampe sana tuh temannya bilang umroh sama siapa? Aku juga pengen umroh nih, dapat harga berapa? Sekian. Oke enggak? Oke sih, walaupun ada kekurangan ya kita bilang oke. Terus gitu, ya udah gue gabung dong. Ya udah kita kenalan, kita cuma kenalin, kita ngasih nomor telepon, mereka berhubungan langsung, kita nggak ngambil keuntungan apa-apa gitu loh.
Udah begitu udah mereka berhubungan langsung, terus ngasih DP kan berapa ratus juta gitu. Begitu mereka berangkatnya banyak gitu. Mereka banyak, jadi awalnya tuh keluarga, tiba-tiba dia mau berangkatin Karawaya, akhirnya 18 orang. Aku senang udah, alhamdulillah ya Ca, dapat rezeki ya, yang amanah ya. Kan cuma sebutan panggilan. Astagfirullah. Ya kan nggak namanya cuma panggilan doang. Aduh gue malu. Udah iklan. Terus alhamdulillah ya. Udah kamu aja yang ngomong. Takut keceplosan lagi. Apa-apa. Ini masih muka merah banget. Alhamdulillah udah maaf ya. Alhamdulillah udah tuh ya. Udah gue gak bisa. Terus habis gitu ya udah akhirnya kalian diundur lagi. Udah dapat cuti tuh ya Pak Firdo berarti Arman ya. Udah, waktu itu kan saya tuh punya partner kerja. Saya bilang pokoknya selama 10 sampai 14 hari saya tuh nggak bisa ngurusin kerjaan. Saya bilang sama siapa? Bagus nggak ya? Saya pernah berangkat sekali, istri saya pernah sekali sih bagus-bagus aja. Kamu baik sekali sih, padahal kan sebenarnya biasa gitu. Ada lah nggak bagus-bagus amat juga gitu. Tahu kan kamu alasannya dia tuh adalah untuk membantu gitu. Nggak tahu, dia nggak ngomong. Dia nggak ngomong. Jadi pas kita daftar ya udah, mereka komunikasi. Terus teman bilang, jamin ya, bagus nggak? Ya selama saya berat ya. Pengalaman sih jamin-jamin aja. Berangkat sih waktu gitu. itu ya. Berangkat, ya saya kan cerita apa adanya kan. Waktu itu sih berangkat. Iya. Tapi saya nggak cerita yang ganti pesawat. Tiba-tiba dia itu saya nggak cerita. Iya, pokoknya kekurangannya dia tuh kita berusaha untuk kita tutupin lah. Karena kan ya kita tetap berpositif thinking ya, mungkin sekarang insya Allah dia bisa lebih baik. Gitu. Jadi ini kan ya dengan itikat baik bantuin teman. Sebelumnya juga udah kami maklumi kurang-kurangnya gitu. Apa yang sekarang yang berbeda sehingga kamu akhirnya membuka ini gitu? Yang beda apa? Karena ini menyangkut kepercayaan sebenarnya. Karena dari pihak temennya Arman ini tidak secara spontan sih memojokkan kita. Cuman secara kiasan tuh kayak apa ya, kayak membuat aku jadi kayak ya? jangan-jangan lu dapat untung ini gitu loh. Jadi aku tuh bener-bener nggak ngambil uang seperak pun gitu, cuman ngebantuin teman katanya pengen bangkit lagi. Terus temennya Arman bilang kepengen umroh juga biar bisa bareng-bareng ibadah bareng-bareng gitu. Jadi sebenarnya kita tuh di tengah-tengah, tapi akhirnya kita yang masuk terjerembab sendiri. Jadi dan pada saat kamu press conference katanya yang bersangkutan itu ada. Iya, jadi dia itu jam 12 malam dia datang ke rumah nganterin jaminan mobil. Sebelumnya kemarinnya tuh dia nganterin lampu syuting HMI itu, aku nggak terima karena kan dia bilang dijual aja. Enggak lah, gue itu sebagai jaminan tuh lampu, tapi kamu yang suruh jualin. Iya, aku suruh jualin. Terus mobil juga diantar ke rumah, dia bilang suruh jualin. Dia bilang katanya mobil saudaranya, segala macam. Aku bilang lah, ini kan bukan mobil kamu, gue nggak mungkin ngapa-ngapain. Gitu kan, udah pokoknya sebagai itikat baik ya udah parkir aja jam 12 malam. Atau aku nggak mungkin terima tamu jam 12 malam ya Mbak. Tiba-tiba dia kata orang rumah tuh udah naruh mobil. Terus pagi-pagi itu jam 7:30 udah nongkrongin rumah, nganterin mobil satu lagi. Terus aku kan bangunnya siang ya kan ya. Terus jam 10 itu kita baru nemuin dia karena mau pergi preskon itu dia sampai begging sama aku sih minta tolong jangan gini-gini. Terus ya udah aku nanti mau preskon sama teman aku namanya Mbak Tanti. Kamu pasti kenal karena dia juga disangkut pautnya sama kamu. Kalau kamu ada itikat baik, kamu ikut aja temuin Mbak Tanti di sana. Kamu ngomong baik-baik, solusi kamu berdua kayak gimana. Kalau masa preskon nanti kita lihat di lapangan seperti apa. Kalau memang takdir Allah jadi ya mau nggak mau harus jadi, kamu harus terima. Tapi kalau memang ternyata ada sesuatu teman aku bilang nggak usah, ya udah nggak usah, aku bilang gitu. Nah nah ini kan katanya juga nih Arman yang posting ya bahwa kamu masuk IGD setelah preskon. Itu kenapa? Emang karena tadi menanggung beban, tanggung jawab, ada kekhawatiran, takut dituduh ambil untung apa segala macam atau apa? Kompleks aja gitu. Jadi pikiran juga. Namanya kita kalau pikiran pasti ke perut ya. Gitu. Terus memang beberapa hari sebelumnya juga memang aku udah sakit gak enak badan. Terus aku tuh kan sebenarnya takut mau ke rumah sakit tuh takut. Cuman kemarin tuh udah nggak kuat banget udah deh daripada tewas sendiri kan beban sendiri udah ke rumah sakit.
ya udah gitu sih Mbak. Itu ya. Jadi harapannya dengan preskon ini ya untuk mengkelirkan gitu masalahnya. Bukan cuma dari akunya yang selesai, tapi dari semua korban itu cukup bisa ada solusi lah. Karena pada saat setelah aku selesai preskon itu banyak yang DM juga. Oh di luar rombongan kalian ini? Banyak yang DM juga dan nilainya tuh bukan cuma 2 digit, 3 digit, tapi ada yang 4 digit juga gitu. Aduh. Ya mudah-mudahan ini menjadi penyelesaian yang baik ya buat yang lain-lainnya juga gitu ya. Oke, nah ini kita bahas yang lain. Ini aku ketemu setelah kalian nikah tuh kamu belum pernah kesini lagi loh ya? Iya belum. Iya. Iya belum. Terakhir ketemu masih belum berhijab. Iya. Tapi Masih bandel ya. 2023 ya, Masya Allah. Saat memutuskan berhijab gitu ya. Kamu awalnya kan ngomong kayak terpaksa dan dipaksa. Iya. Iya. Siapa yang maksa dia? Iya dipaksa. Jadi aku tuh dicekokin agama mulu ya. Maksudnya kadang-kadang udah jangan khotbah mulu deh, jangan. Jadi aku tiap tidur tuh didongengin Nabi tau gak sih Mbak? Jadi kayak anak kecil gitu ya. Terus akhirnya aku yaudah coba dulu dia bilang Tiap Jumat. kamu pilih aja hari kapan kira-kira satu dari antara seminggu 1 hari kamu istiqomah seharian berhijab. Aku pilih hari Jumat deh, Jumat berkah gitu kan. Jadi seminggu sekali aku setiap Jumat itu berhijab. Terus lama-lama pas mau menuju tahun 2024 tuh kan kita bikin challenge, ya udah gue akan berhijab ya, tapi asalkan kamu juga bentuk body ya. Kamu nge-gym ya, aku berhijab, kamu nge-gym gitu. Ternyata aku sudah berhijab, dia malas, dia nggak komit. Tapi benar kan bahwa ya kamu ya apa ya, istilahnya itu kan pasti ada resiko ya, kadang-kadang ada pekerjaan bisa memahami, ada yang enggak. Apalagi kan kamu lagi kayak banyak sinetron banget itu jadwalnya. Apa yang berasa banget berubah ketika kamu akhirnya memutuskan untuk istiqomah berhijab? Di sisi pekerjaan ya? Oh, udah pasti masuk ke pekerjaan. Tidak semua peran bisa langsung masuk ke kita gitu. Tapi alhamdulillah sih Mbak, ya mungkin waktu itu aku sempat takut-takut ya, aduh kalau aku berhijab nih, gue pasti gak laku lagi nih gitu kan. Tapi alhamdulillah ada aja tawaran, tapi memang tidak sederas dulu ya. Kalau dulu kan antagonis, protagonis semuanya masuk ke aku. Kalau sekarang itu katanya kalau berhijab tidak boleh peran antagonis, padahal aku tuh pengen banget tetap peran marah-marah. Tapi katanya kalau berhijab itu nggak cocok kalau marah-marah. Siapa bilang? Dia ngomong biasa aja udah antagonis, coba ulang lagi. Ya kan ibu nggak apa-apa kan, nggak sederes itu, tapi kan dapat suami yang deres juga. Insya Allah, amin. Insya Allah. Amin. Kita didoa ya. Ini kan kalian pertemuan kalian itu kan juga singkat ya, ceritanya kan juga lucu banget tuh, cuma 5 bulan. Akhirnya kalian memutuskan menikah, ya berpacarannya sesudah menikah begitu kan ya. Arman kan tahu dia artis nih. Ketika kamu berharap dia berhijab kan ada resiko-resiko. Itu ada perbincangan nggak di antara kalian? Nanti kalau gue ini gini ya gitu. Gitu-gitu ada nggak? Selain bahwa kamu harus nge-gym. Enggak sih, pertama pas kenal ya itu cuma berteman aja. Kenal, berteman aja. Tapi ternyata pas ngobrol ya asik, nyambung ya. Coba ngobrol buat yang serius. Ternyata oke diterima, ya udah nikah. Kalau perkara nanti hijab itu kan perkara nanti setelah rumah tangga kan. Setelah kita nikah, rumah tangga pelan-pelan tuh masuk. Oh itu dongeng Nabi itu. Iya Mbak, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya tuh aku ceritain. Kayak bayi bener. Tapi apa yang kamu lihat mungkin berubah atau ya setelah Dela berhijab, apa yang kamu rasakan Arman? Baik-baik ya. Oh. Tetap diomel. Kalau dari wajah pasti ya berubah lah, auranya lebih keluar. Kemarin tenggelam aura gua. Aura-auran. Aura-auran. Ini juga kamu kan ditanya sama wartawan ya, karena pernikahannya juga kaget aku ya kan, terakhir ketemu di sini perasaan kamu masih ngomong belum ada, aku carinya yang begini kan, tiba-tiba nikah aja gitu ya, sampai kaget aku. Terus kamu bilang belak-belakan alasannya menikah siri hingga memilih suami lebih muda. Kamu karena masih ada trauma gitu dengan pernikahan. Iya, jadi memang waktu itu kan dia ajaknya ya kesepakatannya kita ya. Dan aku bilang, tapi kalau misalnya menikah aku nggak mau yang resmi ya. Aku bilang, aku maunya yang nikah agama aja dulu, nikah KW. Yang resmi, nikah agama dulu, karena kalau orang kayak gitu kan kalau misalnya nggak cocok, apalagi kita kan deketnya sebentar. Iya. Kalau misalnya udah berjalan nggak cocok, itu kan prosesnya nggak ribet ya kan. Takut ribet di pengadilannya nanti kalau ada apa-apa. Gitu, apalagi nanti akan menjadi pemberitaan, terus jadi pendidikan yang buruk terhadap anak. Takutnya anak ditegur sama temen-temennya, mak lu kawin cerai mulu gitu kan. Jadi mendingan tapi begitu sudah aku rasa udah nyaman, ya udah. Terus dia bilang, gimana masih mau terus begini atau mau diresmikan ini? Ya udah deh gitu. Kayaknya endul ya gitu. Akhirnya
setelah berapa lama beradaptasi akhirnya kalian memutuskan untuk ini menikah resmi? Setahun ya. Setahun. Tapi kan adaptasinya itu luar biasa ya pasti ya? Wih. Kalau luka itu bukan darah lagi, udah benanah ya. Sampai dicap begitu-begitu ya kan. Oh iya, Tapi karena ya, kamu ada dapat serangan juga iya, gitu ya. gitu. Tapi ya itulah segala niat baik itu kan pasti ada pro dan kontra. Tapi kita jalanin sebaik-baiknya menurut kita, seminimal mungkin tidak menyakiti siapapun gitu. Arman, gimana cara kamu ngomong waktu itu? Apa yang membuat kamu yakin ngajak dia nikah? Atau dia yang, kalau dekat langsung nikah gitu? Gimana? Oh, waktu itu pertama ini, Della bilang anak aku yang gede mau kenalan nih. Itu bisa pendedekan lah ya kan, anak yang gede kan, kuliah gitu. Dalam bayangan saya itu gimana gitu. Di sidang. Pas datang ya sosok anaknya lucu, lembut gitu-gitulah. Asik lah pokoknya ya. Nggak apa ya, nggak intimidatif iya, pokoknya enak lah ya. Lebih galakan ibunya ya udah om gini-gini, ya udah gitu aja. Oh ya udah om, jadi emang udah serius tuh waktu itu ya. Oke. Terus habis itu baru kamu ngomong. Yang pertama udah ketemu, yang kedua cuma lihat langsung ditanya sama dia langsung setuju ya udah. Oke. Gitu. Kamu kan juga ada anak-anak juga. Ada. Nah, itu mereka juga kamu ajak ketemu juga dia. Ya sama, ternyata pas mereka ketemu ya mereka lebih apa ya, mainnya lebih bestie lagi lah mereka. Kita kan cowawaan ya. Aku tuh kan cowawaan ya. Iya enggak gitu. Jadi kalau misalnya udah kayak temen aja gitu. Apa yang bikin kamu akhirnya mantep dengan traumamu di masa lalu, dengan banyak ketakutan, kekhawatiran. Dulu kan sampai syaratnya harus ini gitu ya. Apa? Ya sekarang sih masih takut ya sebenarnya. Jujur aja. Takut sih masih, tapi hidup tuh kan kita harus pelajarin. Kita harus tetap belajar. Rumah tangga sama yang jauh lebih muda tetap aku harus belajar mencari tahu kira-kira apa nih dari pernikahan lama yang aku harus perbaikin supaya nggak gagal lagi gitu. Jangan sampai nanti peristiwa emaknya menjadi trauma buat anak-anak. Takutnya anak-anak takut nikah apa segala macam gitu. Karena jadi yang apa? gede sempat ngomong kayak gitu. Oh, yang gede sempat ngomong takut nikah. Sempat takut nikah. Apa jadi yang kamu pelajari? Nggak ada dipelajari sih Mbak, jalanin aja. Jalanin aja, aku bingung mau pelajarin apa. Ada orang untuk masalah komunikasi gitu, lebih terbuka atau apa gitu. Enggak juga. Lebih menjadi perempuan aja sebenarnya. Kalau kemarin kan kita perempuan pekerja banget gitu. Aku tuh hampir nggak ada waktu di rumah untuk ngurusin keluarga. Jadi sekarang memang aku walaupun perempuan itu harus bisa bekerja, tapi perempuan juga harus bisa ngurusin anak dan suami. Baik, sekarang kita kasih kesempatan untuk nanya-nanya ya. Mati buka nih, sendiri. Buka, pilih salah satu. Ya, silakan dibaca. Della, menurut kamu perlukah perjanjian pernikahan nanti pas kita akan nikah secara negara? Udah. Udah. Kita pakai perjanjian pernikahan nggak? Nggak ada. Nggak ada ya, jadi nggak perlu. Kami berjanji aja sama Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, betul. Arman, oh ini buat Arman ini. Sebutkan 3 pro dan kontra menikah dengan wanita. Oh, sebutkan nih. Sebutkan. Pro dan kontra menikah dengan wanita yang di atas lebih tua. Oh, kamu mau nyari lebih muda. Ini pro-nya nih, ini kontranya. Dia kayaknya nggak kelihatan lebih tua ya. Awalnya sih saya pikir nikah yang lebih tua tuh maksudnya ya apa ya, lebih bisa manjain gitu kan. Ternyata kamu pikir. Ternyata dia lebih anak-anak dari saya. Pokoknya dia nggak bisa lihat saya selonjoran dikit, kalau dia minta tolong harus ya. Oh gitu, oke. Nggak gitu juga. Oh iya. Jadi itu pro atau cons ya? Terus ya dari beberapa lingkungan juga yakin kamu dengan usia tuh, karena kan nanti apa sih yang udah tua tuh apa ya Kak? Iya. Menopause. Ya itu, ya kalau saya sih kebetulan nggak berpikir ke sana ya, jadi saya jalanin aja gitu. Yang penting pribadinya cocok. Iya, dia nyambung sih, kalau diajak ngomong serius dia mampu, diajak ngomong bercanda dia mampu. Terus ngimbangin semua bisnisnya aku, kayak misalkan aku lagi ini dia mampu ngimbangin gitu. Apapun itu ya, kalau pro-nya sih dia mampu ngimbangin aja sih. Mampu ngimbangin obrolan. Aku tuh bisa jadi lebih tua, bisa jadi lebih muda. Iya, iya. Iya. Oke, buka. Siapa? Oh, aku. Nanya. Sebutkan, Apa? Betul. sebutkan 3 hal yang akan bikin kamu marah dan bisa menodai pernikahan ini. Apa Ini pertanyaan 2 tahun lalu. Oh iya, kesalahannya dia yang menurut kamu tuh udah itu kayak berat sekali. Aku tuh tidak bisa memaafkan satu
pengkhianatan, 2 pengkhianatan, 3 pengkhianatan. Oke. Udah. Kalau masalah segala macam itu masih bisa, tapi kalau pengkhianatan apapun alasannya no. No. Oke. No. Silakan Dela. Oke. Arman, apa yang akan kamu lakukan kalau aku share masalah rumah tangga ke sosmed? Oh, udah pernah kita. Udah pernah kita. Terus akhirnya gimana? Solusinya gimana? Kapok. Males lah. Ya kalau saya sih serahin aja ya. Kalau misalkan memang takdirnya rumah tangga nih sampai mati ya sampai mati. Kalau enggak ya enggak. Jadi kalau misalkan memang dia harus share ya mungkin itu udah ketetapan Allah memang harus di-share gitu. Tapi kembali lagi ya saya nggak ada problem soal itu sih. Nggak ada problemnya. Tapi yang penting adalah bagaimana menyelesaikan itu Ya. kemudian di dalam. Iya, gitu. Jadi tidak berhenti. Kalau memang itu membuat dia lebih puas ya saya ikuti aja Oh, deh. baik sekali sih. Jadi puas waktu itu. Gua lo, Puas. enggak juga sih. Oke, baiklah. Nanti kita ngobrol lagi. Ini ada Pak Tarno dan Bu Sariah. Jadi Pak Tarno akhirnya kembali pulang ke rumah istri pertamanya, Bu Sariah. Seperti apa kedekatan mereka sekarang? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita kembali lagi bersama Pak Tarno dan ada Bu Sariah. Assalamualaikum Pak Tarno. Salah. Pak Tarno gimana? Keadaannya sekarang? Baik, Baik. Kenapa kok belum apa-apa udah sedih gitu? Sedih kenapa Pak Tarno? Ketemu lagi sama istrinya pertama. Kecintaannya jangan Udah sedih, masih sedih ya. Ini kita lihat ya yang dibagikan seperti apa sih sesudah pulang ke rumah Bu Sariah. Keseharian mereka seperti apa? Yang berikut, sedih. Pak Tarno setelah tinggal di rumah Bu Sariah merasa apa sekarang? Hah? Perasaan senang. Senang. Kenapa senang? iya. Mau ngomong senang aja. Oh senang aja. Iya. Bisa ketemu anak-anak juga Iya. gitu ya. Terus jadi rutinitasnya apa Bu Sariah nih kalau di rumah Bu Sariah? Kan Bu Sariah juga kerja juga. Iya. Masih kerja. Terus nanti buat Pak Tarno buat perawatannya gimana? Kan ada anak. Ada Nah, anak. gantian ya. Gantian. Iya. Jadi kalau tiap pagi tuh apa biasanya kegiatannya Pak Tarno? Ya kalau kerja Siapa? Enggak Pak Tarnonya. oh di rumah paling itu apa kalau siang kan jam 7 nggak jemur gitu kalau ada panas, kalau nggak ada panas di Enggak. dalam rumah. Terus habis itu apa lagi? Ya paling di rumah paling mundar mandir gitu, pengen Mundar- jalan. pengen gitu. jalan, Ya, gitu. sampai dapur sampai depan gitu. Oke. Ini kan ada artikelnya Pak Tarno sakit, Sariah kecewa, Pak Tarno diantar oleh ojek gitu pada saat dari rumah Bu Dewi gitu ya. Iya, kecewa karena ada mobil masih di Warakas, harus nama kan Sampai pakai sekarang mobil. juga belum ada. Belum, masih di Warakas. Mobil, kenapa nggak naik mobil waktu itu Pak Tarno? Alasannya hujan, pacaran hujan. Lagi di rumahnya belum. Berangkat di tengah jalan hujan. Oh berangkat di tengah jalan hujan. Iya, Ya terus kan harusnya naik mobil, kenapa nggak naik mobil? iya. Nggak bisa naik mobil, Nggak bisa jalan mobil. nggak bisa bawa mobil orang nganterin. Oh nggak bisa bawa Tukang mobil. ojek. Ada tukang ojek. Emang nggak ada yang nyetirin mobilnya biasanya? Nggak ada Pulang lagi dari pulang Surabaya. kampung. Oh lagi pulang kampung. Oh. Nanti nggak ada yang bisa bawa, nanti nyuruh ojek. Pakai motor hujannya gede. Hujannya gede waktu itu. Temen-temen lagi sakit hujanan. Oh, jadi karena Pak Tarno ada mobil, tapi karena nggak ada yang nyetirin, Iya. yang nyetirin lagi pulang kampung, Iya. jadi pulangnya naik ojek, Iya. tapi hujan. Iya, Hujan. saya harus nama Kehujanan. kan ini kan tanggung jawab Wahadi karena menganterin sama Nanang gitu. Siapa itu Wahadi dan Nanang? Ya itu saudaranya si Mas. Tadinya janji mau nganterin. Iya, menganterin kalau waktu mau 2 hari itu. Oke. Nah ini kan sekarang Pak Tarno ada di rumah Bu Sariah. Iya. Terus nanti gimana pengaturannya? Apakah nanti akan balik lagi ke rumah Bu Dewi atau selama belum sehat akan lebih lama di rumah Bu Sariah? Ya, lagi dagang. Dagangnya di rumah orang yang tak bahasa itu. Dagang apa ngomongnya berat, ngomongnya ngeden, nanti ngomongnya nggak jelas, ngomongnya pelok, ngomong pelok ngeden maaf ya, ngomongnya ini perutnya ngeden orang bantu ngomong. Iya. Jadi lebih mending dirawat di rumah Bu Sariah dulu gitu. Iya, Iya. 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 Jadi nggak dagang dulu. Dagang nggak apa-apa. Habis dagang dirawat. Habis dagang dirawat. Iya. Oke. Jadi nanti mau berapa lama di rumah Bu Sariah? Ya, dagang dulu. Nanti habis dagang pulang. Habis dagang Dirawat. pulang. Iya. Pulang kemana?
pulang ke rumah Saria. Pulang. Jadi tetap mau dagang, habis itu pulang ke rumah Bu Saria. Iya. Dagangnya tapi di Warakas. Iya. Kenapa nggak dagang di dekat rumah Bu Saria? Orang kas rame. Oh, di Daerah Warakas itu. soalnya lebih rame. Kalau Iya, di soalnya makanan pun disuruh di rumah karena jualan sembako situ. Oh, gitu. Kalau mau jualan ikan di rumah aja dari kayak dulu. Oke, Pak. Nanti kalau sakit kan gimana, Pak? Iya. Iya, gimana tuh? Iya, pengen lo sembuh jangan takut. Pengen Amin. sembuh jangan. Iya. Kita akan kembali lagi ya, tetap di Rutinus.